usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, selamat sore semuanya. Terima kasih ya atas waktunya. Saya mewakili dari teman-teman marketing. Kebetulan hari ini kita isi acara meeting dan meeting aja ya, atau acara meeting sore ini. Mudah-mudahan nanti apapun dan siapapun yang akan membawakan materi, ada sedikit atau mungkin lebih dari sedikit sesuatu pelajaran yang bisa kita ambil. Sebenarnya nanti yang akan mengisi acara adalah ada Bang Jaya, namun sebagai pengantar di sini saya akan sedikit memberi motivasi. Proses tidak mengkhianati hasil ya. Mungkin sebelum nanti masuk ke acara intinya ke Bang Jaya, mungkin di sini kita sedikit kutip dari bahasa suatu proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Mungkin secara spesifik tentang proses tidak mengkhianati hasil itu apa sih seperti itu ya? Atau adakah teman-teman semua ini yang sudah pernah merasakan kita sudah pernah melakukan sesuatu apapun, usaha apapun, namun hasilnya itu sudah sesuai atau belum, seperti itu. Mungkin saya akan coba satu tanya deh, Bang Teh Desi. Ya, Teh Desi, jadi pertanyaannya ini sambil tunggu waktu ya, karena nanti untuk selanjutnya berkaitan dengan tema kita, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi pernahkah kita atau Teh Desi ini pernah mendapatkan sesuatu hasil sesuai dengan usaha kita? Ataukah pernah kita mendapatkan sesuatu yang sudah kita kerjakan secara maksimal? Mungkin itu. Teh, silakan Teh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Jo pertanyaannya. Kalau bicara tentang usaha tidak mengkhianati hasil, alhamdulillah selama ini ya betul, pepatah itu tuh betul. Saya ngalamin, benar kita mau ikhtiar dimanapun, itu hasilnya tergantung Allah. Mau usaha itu diwujudkan di mana sama Allah. Kita hanya melaksanakan, kita hanya ikhtiar, apapun itu. Yang pengalaman ya, ini pengalaman waktu masih di kampung, mungkin ikhtiarnya di sana gitu. Gua jualan keliling, ya mungkin untuk teman-teman yang udah lama tahu lah. Gua sempat jualan nasi kuning, sempat jualan gorengan keliling di kampung. Ya mungkin ikhtiarnya di sana, Allah buka pintu peluang gua di sini. Mbak Pika ngajak kerja, dan alhamdulillah awal pun gua sama kayak Teh Yati waktu kerja di sini bersih-bersih. Intinya sih gue kerjain dulu gitu. Ya alhamdulillah yang seperti teman-teman lihat sekarang, perusahaan awalnya kayak Kabutet, Ajae ngasih kepercayaan gue buat bantu-bantu di pemberkasan sambil gue bersih-bersih, bantu-bantu. Alhamdulillah sampai sekarang kerjaan gue agak sedikit beda lah sama yang waktu awal kerja. Intinya sih buat motivasi juga buat teman-teman, ikhtiar aja dulu. Kalau hasil mah urusan Gusti Allah, kita nggak tahu kayak gitu kan. Kalau untuk rezeki, alhamdulillah dimanapun gua ditempatin, dimanapun Allah kasih gua hidup gitu ya, rezeki gua nggak kasarannya selalu ada lah, alhamdulillah. Ya mungkin teman-teman juga jangan takut lah. Kalau emang ikhtiarnya kita yakin gitu kan, bahwa Allah nggak akan ketukar lah, istilahnya rezeki kita tuh nggak akan ketukar, jadi jangan pernah takut. Jadi ya semangat terus buat teman-teman yang udah usaha, udah ikhtiar. Kalau mungkin sekarang kita di sini jualan ya, jualan rumah gitu, iklan aja dulu, jangan berharap
jangan pernah berharap bahwa di iklan itu akan datang konsumen, tapi ikhtiarin dulu aja. Karena dari ikhtiar itu insya Allah pasti ada. Insya Allah pasti ada. Itu aja sih Jo. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah sedikit cerita tadi, mungkin diambil dari pengalaman pribadi ya. Suatu usaha itu tidak mengkhianati hasil, apapun itu hasilnya. Seperti yang kita dengarkan tadi dengan TDC ini, mungkin kalau kita lihat jauh ke belakang, mungkin sangat keadaannya sudah berbeda dengan saat ini, seperti itu ya. Mungkin kita karena kita sehari-hari berbaur dengan TDS ini, mungkin kita tahu lah ya, TDS saya pun yang mungkin bergabung di PT Cipta Cerdas Mandiri ini mungkin lebih dulu TDS, cuman saya paham, maksudnya saya mengerti perjalanannya walaupun nggak begitu detail dari awal sampai saat ini. Artinya usaha tidak meniti hasil itu kalau saya lihat dari TDS ini, dia tidak tahu kedepannya itu seperti apa juga nggak tahu. Walaupun saat itu yang dia kerjakan tidak tahu akan seperti ini, seperti itu. Jadi ya jalani pekerjaannya, lakukan sehari-harinya, dan saat ini malahan yang tugasnya apa, saat ini penjualannya lebih banyak dari saya dia. Tepuk tangan dong. Terus dengan pertanyaan yang sama mungkin ada lagi ya, siapa ya? Pemberkasan udah, perwakilan dari siapa ya? Ini ada kayaknya Rotwa lagi bingung deh. Coba deh. Mbak Rot. Ya ini perwakilan dari ini Mbak Tina. Ini Mbak Tina mutasi dari Hong Kong kemarin. Ya Mbak Tina dengan pertanyaan yang sama boleh mungkin bisa dipaparkan. Silakan. Pertanyaan yang sama, coba ulangi lagi. Gini, jadi sebagai kita mengutip suatu kalimat, suatu usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita gambarkan dengan diri kita sendiri, apakah kita itu pernah mengalami hal yang seperti itu, kita pernah berusaha gitu ya, terus kita itu mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan kita, gitu, pernah nggak? Atau mungkin ada cerita lain atau seperti apa? Usaha tidak mengkhianati hasil. Pengalaman pas awal ya, awal aku masuk itu kan sudah diinformasikan, sudah diajari bagaimana untuk follow up waktu itu kan. Lalu awal-awalnya itu memang seperti kayak grogi atau gimana ya, takut salah menyampaikan kayak gitu. Dan awal kemarin mendapatkan konsumen pertama itu kan waktu itu ingat banget sama TDC waktu itu. Jadi diajak bagaimana untuk bisa follow up. Lalu nanti dari situ ya coba memberanikan diri lagi kayak gitu. Memberanikan diri untuk bisa follow up, untuk bisa mengiklan juga, dan puji Tuhan ya satu-satu ya, maksudnya satu persatu ya dapat konsumen kayak gitu, bisa menjelaskan kayak gitu. Nantinya kalaupun ada yang tidak aku ketahui itu, aku lebih sering nanya sih kayak gitu, lebih sering nanya yang seperti ke Kabutet atau siapa yang lebih tahu mengenai produk kayak gitu. Jadi itu merupakan usaha pribadi ya, maksudnya usaha dari pribadi sendiri yang ternyata bisa menghasilkan dari tidak malu bertanya kayak gitu, mau berusaha untuk bisa kayak gitu. Sekian. Udah, itu aja ya. Jadi poinnya apa itu tadi? Iya. Usaha mau belajar kayak gitu, usaha untuk mau belajar, mau bertanya, tidak mau bertanya kayak gitu. Poinnya. Jadi gini Mbak Rotwa. Jadi kan gini, kalau kita mengutip dari sebuah kalimat yang nanti akan dibawa sama Mas Jaya ini kan, suatu usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Pernahkah hal itu terjadi dengan Mbak Rotwa? Itu loh maksudnya. Iya, pernah. Pernah ya? Iya. Dengan caranya seperti itu tadi? Iya. Sudah pernah mendapatkan hasilnya atau? Sudah. Sudah pernah ya? Oke deh, kita lanjut lagi deh.
Masih di pertanyaan yang sama Mas Stefan. Boleh diceritakan boleh atau di Pernah apa enggak gitu? atau mau meraba-meraba juga nggak apa-apa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah apa enggak suatu usaha tidak mengkhianati hasil terjadi pada kehidupan ini gitu kan? Kehidupan saya gitu kan? Itu pertanyaannya kan? Kalau itu saya jadi inget waktu apa ya? Waktu sekolah lah, SMK lah gitu kan? Asik. Jadi saya ini sih memang kesalahan saya waktu itu disuruh memang berdiri ya? Nggak boleh duduk. Soalnya saya sering kram. Jadi waktu itu di jauh-jauh hari udah apa ya? Udah disuruh bikin konsep gambar kerja 12 lembar. Pas hari kalau nggak salah libur panjang, cuma karena saya orangnya males dan pelupa jadi nggak dikerjain gitu sampai hari H. Ya saya kira nggak terlalu apa ya, terlalu serius gitu kan ditanggapi oleh gurunya gitu. Cuma pas masuk itu ternyata yang apa ya, yang tidak mengerjakannya itu harus keluar kelas gitu kan, dan tidak mengikuti pelajarannya gitu. Nah, diberi kesempatan sama guru itu 1 malam itu harus beres si gambar kerja 12 lembar ini. Itu lumayan ini ya, lumayan berat ya, meskipun yang udah berpengalaman juga pasti berat gitu karena ini gak pakai laptop atau apapun, ini manual. Saya sama teman-teman ngerjain aja, entah itu beres apa enggak, saya usaha dulu aja. Semalaman suntuk kita ngerjain dan alhamdulillahnya nggak beres gitu. Si 12 lembar kerja ini nggak beres, tapi ya kita udah usaha semaksimal mungkin sampai subuh gitu. Ya kita terima aja lah gitu, usaha kita udah usaha semaksimal mungkin. Dan akhirnya sampai hari besoknya ternyata sebuah keajaibannya, kita meskipun kita belum selesai seluruhnya tapi dibolehin untuk masuk mengikuti pelajarannya dan melanjutkan yang sisanya gitu. Jadi kalau saya kutip di sini, mau itu usaha kita udah maksimal tapi memang untuk mencapai tujuan memang belum gitu. Cuma kalau untuk dari segi usaha, tenaga dan pikiran ya kita udah maksimal semaksimal mungkin. Dan alhamdulillahnya kan meskipun nggak nyampe tujuan tapi setidaknya kita dapat apa ya, dapat hasil yang lebih baik dari yang kita pikirkan gitu. Itu aja sih. Gimana Mas Jo? Udah gitu aja. Jadi hasilnya tadi udah puas belum? Hasilnya yang kita kerjakan tadi, yang kita peroleh tadi udah puaskah atau? Kalau puas sih enggak ya, karena di sini kan saya udah bilang bahwa enggak mencapai tujuan gitu. Enggak mencapai yang 12 lembar itu enggak selesai gitu. Enggak selesai. Enggak selesai, tapi alhamdulillahnya kita dapat hasil yang di luar ekspektasi kita. Dan itu masih baik. Lebih baik. Lebih baik. Oke, berarti yang kita dapatkan walaupun kita belum puas, tapi kita dapatkan lebih baik. Nah, lebih baik. Oke, terima kasih Mas Stefan. Oke. Ya, baik, karena meeting kita hari ini nggak sampai malam ya, hanya sampai jam 5 nanti. Jadi kita langsung aja karena yang bawa motivasi kita, yang tadi kita sudah sedikit garis bawahi mengenai sebuah usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kita langsung aja sama Mas Jaya. Boleh Mas Jaya kita bawakan. Sehat Mas Jaya? Alhamdulillah. Bener gak sih tadi Mas Jaya mau bawain materi mengenai
suatu usaha. Ya, insya Allah kita bawain temanya kalau kita berusaha semaksimal mungkin, ya usaha itu tidak akan membohongi hasil. Seperti Tidak. itu sih kurang lebihnya. Tidak mengkhianati hasil. Tidak mengkhianati hasil, tidak membohongi hasil, tapi usahanya yang bagaimana dulu ya. Gitu. Boleh tahu nggak nih Mas, kasih tahu teman-teman mungkin bertanya-tanya juga kenapa kok membawakan tema ini ataupun materi ini. Alasan yang mendasar nih buat Mas saya sendiri, kenapa, apakah ada sejarah pribadi atau bagaimana? Sekalian Mas saya nanti langsung dibawakan sebelum Ya. dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Masih semangat? Bener? Ya. Hari ini saya mewakili tim marketing untuk mencoba sharing aja motivasi terlebih buat diri saya sendiri. Syukur-syukur bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga. Kalau boleh dilihat, sebenarnya di tim marketing banyak yang layak untuk bisa memberikan motivasi, gitu kan. Tapi saya mau coba memberanikan diri untuk memberikan motivasi ke teman-teman. Temanya itu memang usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi di dalam dunia usaha gitu ya, dunia persilatan marketing. Di dunia usaha itu memang namanya hasil itu tidak datang secara instan, tidak secara tiba-tiba itu kita nggak ada usaha terus datang seperti itu. Jadi memang perlu adanya usaha, perlu adanya ikhtiar. Ikhtiar yang bagaimana? Ikhtiar yang memang benar-benar itu kita jalanin secara terus-menerus, secara konsisten. Atau bisa dibilang boleh diulang-ulang, di repetition gitu. Jadi kalau misalkan kita nih di kita nih di saya di tim saya marketing jualan dengan berusaha iklan yang bagaimana juga harus diperhatiin, iklan yang berbayar, iklan yang tepat sasaran seperti itu. Nah, yakin di kita dengan usaha itu kita akan mendapatkan hasil yang maksimal, tapi dengan juga kita dengan usaha yang maksimal juga. Di samping dengan usaha diperlukan juga dengan doanya. Berdasarkan perjalanan hidup saya, boleh sedikit cerita. Jadi memang kalau ke pribadi, saya dibilang sudah sukses, menurut saya sih, saya bersyukur aja dengan yang Allah kasih saat ini. Sudah berkeluarga, alhamdulillah. Dikasih amanah 2 orang anak, alhamdulillah. Dikasih titipan kendaraan ataupun tempat tinggal, alhamdulillah juga udah, gitu kan. Walaupun masih masih harus ada cicilan gitu ya. Nah kan menurut saya sih saya dibilang sudah ikut track recordnya gitu. Karena memang saya tuh memang sebelum berkarir di sini memang ya normal aja gitu kayak teman-teman yang lain. Sekolah, SD, SMP, kuliah gitu kan, segera mungkin lulus biar cepet dapat kerja gitu kan. Terus waktu itu memang saya belum pernah punya tujuan yang misalkan fokus. Kalau yang udah belajar sekarang kan ditulis tuh
apa ya, saya mau begini. Waktu itu saya nggak punya cita-cita yang gue jadi ini, jadi itu enggak. Jadi itu aku nggak ada ke sana. Jadi waktu itu memang fokusnya lo harus jadi orang gitu. Lo harus jadi orang dengan usaha lo sendiri, dengan kemampuan lo sendiri. Karena memang saya itu di keluarga saya juga tidak, mohon maaf, saya tidak utuh kayak mungkin yang lengkap gitu ya. Jadi waktu itu memang fokusnya kalau lu nggak selesai sekolah, ya lo nggak akan jadi apa-apa, kan gitu. Nah, cuman ditanamin di dalam diri saya itu, gue harus jadi orang, gue harus bisa mengangkat minimal diri gue sendiri, derajat gue sendiri. Ya udah, akhirnya saya jalan, maksudnya ya sekolah, disuruh kuliah. Alhamdulillah setelah kuliah langsung dapat pekerjaan juga lumayan lama. Tapi memang masih belum ketemu lagi tuh. Gue tuh mau jadi apa sih gitu kan? Belum tuh. Baru di sini, belajar di sini, ketemu teman-teman, mentor di sini, ditulislah. Gue harus punya cita-cita yang memang itu bermanfaat bagi orang lain, terutama buat saya dan keluarga saya terutama gitu ya. Lebih umumnya mungkin buat orang lain. Kemudian dari situ saya punya cita-cita, mungkin insya Allah saya akan mendirikan sebuah perusahaan juga sama karena teman-teman yang lain. Setelah dari situ mungkin saya pun nggak lama. Memang misi dari perusahaan ini kan nggak mau lo kerja di sini lama-lama. Segera mungkin rancang impian, punya usaha sendiri, lo keluar dari sini dan lo bisa bermanfaat bagi orang lain. Sama saya pun juga punya planning seperti itu. 5 tahun paling insya Allah saya mau segera menjadi pengusaha gitu ya, mudah-mudahan. Assalamualaikum Pak Jaya. Ya, waalaikumsalam Pak Sagung. Pak Jaya, maaf nih, mau nanya. Enggak gitu juga nih. Gini Pak Jaya, saya kan kadang nih, gua udah berusaha, orang-orang juga udah berusaha. Yang dimaksud usaha yang sudah maksimal tuh kayak gimana gitu. Oh iya. Gua udah maksimal, tapi kadang-kadang, lu kan belum maksimal, baru begini doang. Yang dimaksud maksimal itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Terima kasih ya Mas Agung. Jadi kalau menurut saya Mas Agung, usaha yang maksimal itu memang ya pertama kita tentuin target kita. Target kita tentuin. Nah, kita buat step-stepnya. Kalau memang kita masih tahap ini masih belajar, ya aku sih suka dengar coba lu pakai sistem ATM. ATM itu amatin, tiru, dan modifikasi. Nah, itu paling itu. Jadi kita lihat, misalkan kita lihat ada tim kita yang dia kok bagus banget usaha itunya, targetnya kecapai terus, achieve terus gitu ya. Amatin, oh dia tuh ngapain sih gitu ya. Setelah kita tahu, oh ternyata dia iklannya setiap hari, dia punya website, dia punya berbayar. Kita ikutin, ya kan? Kita tiru, oh gue juga kayak gitu deh, gitu ya. Setelah itu kita modifikasi, jangan sama persis sama seperti yang kita amatin itu maksudnya. Setidaknya lebih baik, kemudian kita pun punya ide sendiri gitu. Semoga dengan cara itu mungkin kita bisa lebih baik dan usahanya tercapai. Itu. Cepat bertanya langsung, kenapa harus diamati gitu? Kan lebih enak kita tanya langsung nih, jago nih. Kita tanya apa sih resep-resepnya? Ya boleh. Kenapa Jadi kan diamatin? gini, itu kan setiap orang berbeda-beda cara menyikapi misalkan cara dia berusaha untuk menjadi lebih baik.
kalau memang ada yang lebih baik nyamannya diri kitanya, oh gue tanya aja langsung deh sama tuh orang. Pasti kan jawabannya juga begitu. Oh gue begini iklan, oh gue punya website, kan seperti itu. Kurang lebih kan sama, ya mengamati ya langsung tanya sama. Oh gitu, jadi satu paket nih. Satu, iya. Jadi boleh aja tanya langsung ke orang yang menurut kita dia lebih bagus, boleh tanya langsung itu lebih baik, nggak apa-apa. Kalau emang lebih nyamannya begitu. Tapi kan ada juga orang yang misalkan, gue malu-malu nih, gitu kan, nanya, gitu kan. Ya kayak gitu, Mas. Jangan Gue keringetan. jangan sampai terjebak di dalam ATM itu. Jadi karena kita memaksakan ATM, jadi yang bertanyanya dihilangkan. Sementara kata pepatah kan malu bertanya, sesat di Bertanya jalan. pun juga sama di dalam kayak mengamati. Mengamati juga. seperti itu. Oh, jadi tetap ATM ya. Boleh tetap. Ya Mbak Rotua. Jadi ATM itu singkatan Mbak Rotua. A itu amatin gitu. T tiru. Nah, M-nya modifikasi gitu. Modifikasi. Jadi ATM tuh itu maksudnya. Ya boleh. Silakan tanya lagi. Boleh Pak. Ya boleh Mas. Tunggu satu. Bentar. Nah, oke. Kalau ke saya sendiri gitu, maksudnya Mas Stefan nanya ke gue sendiri gitu ya. Iya, yang Bang Jaya amatin siapa? Kalau di marketing di sekarang ini ya gitu ya. Iya, sekarang ini. Ya paling aku nirunya Bang Ucok, karena kan si Bang Ucok itu kan selalu achieve di peringkat 1 gitu. Kalau ya nggak. Kalau gitu ya, Agung pun juga termasuk yang gua amatin waktu itu karena waktu sekarang itu kan memang sekarang alhamdulillah posisi saya itu kan alhamdulillah ya dilihat sendiri 3 besar secara bukti. Ya dong, dulu nama Jaya di mana gitu kan di 20 kelempar gitu ya. Ya itu dia yang aku lakuin. Oh si Mas Agung begini. Oh sampai dia punya iPad, gue juga pengen punya iPad gitu. Bagaimana ya cara gue supaya bisa presentasi dari media itu. Ya boleh Mbak Desi. Ada lagi? Siapa lagi? Boleh. Oke, sebentar. Ketampung nggak? Ketampung ya? Aman ya? Ya boleh langsung. Kalau bisa langsung. Oke, kasih satu lagi pertanyaan. Nanya ya Bang. Ya, Ini kan temanya usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, mungkin buat teman-teman juga termasuk saya pengen tahu gitu loh. Usaha Abang apa aja yang udah dilakuin yang bikin Abang bisa sampai sekarang, konsumennya bisa banyak. Alhamdulillah ya Bang. Nah, itu kasih masukan ke kita. Motivasi buat kita Bang. Biar kita juga anak-anak pemberkasan bisa banyak gitu konsumennya kayak Abang, kayak Bang Ucok. Bagi sharing Bang, terima kasih. Ya langsung ya Mbak Desi, alhamdulillah penjualan saya lumayan lebih bagus dari yang sebelumnya. Usahanya dilakuin iklan, Mbak Desi iklannya sekarang yang dulu gratis, sekarang saya berbayar, IG-nya berbayar. Ada lagi saya buka iklan baru di Rumah ID, aku berbayar juga. Jadi itu iklan aku coba dikencengin sekarang, tiada hari tanpa iklan, jadi sekarang main saja seperti itu. Kemudian member pun dibina, punya grup member, beberapa member kita buat grup, itu pun lumayan banyak kontribusinya juga. Terus berdoa, minta ridhonya orang tua, seperti itu. Jadi lo atau kita misalkan yang sudah punya keluarga atau yang masih belum menikah atau punya orang tua, mintalah restunya orang tua. Kalau sudah ada berpasangan, mintalah restu istri, minta restu suami minta doain istri, kayak gitu. Jadi itu yang aku lakuin, dan memang harus seimbang antara usaha dan doanya.
harus seimbang. Itu sih yang aku lakuin dan alhamdulillah sampai saat ini.